Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Informatikawan Muda. Di video kali ini saya akan membahas tentang kelas diagram. Lanjutan dari video sebelumnya membahas tentang use case diagram sebagai contoh kasus, yaitu sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan langsung tunai di desa XYZ. Baik, langsung saja kita lanjutkan video sebelumnya menggunakan visual paradigma. Ini adalah use case diagram sebelumnya yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membahas kelas diagram. Kelas diagram ini merupakan gambaran dari database yang akan kita buat dalam sistem. Artinya, file-file yang di dalam database itu akan kita buat dalam kelas diagram. Langsung saja kita masuk ke kelas diagram. Teman-teman tinggal buka di UML diagram, kemudian pilih kelas diagram. Klik kanan, kemudian new class diagram. Untuk simbol-simbolnya kita hanya menggunakan beberapa simbol seperti kelas diagram dan association. Ini adalah simbol yang sering digunakan. Yang pertama itu ada tabel di dalam database bernama tabel pengguna. Kemudian di dalam tabel pengguna ini ada field atribut bernama kode user, kemudian nama user, kemudian email, kemudian username dan password. Setelah itu pengguna akan melakukan sebuah operasi yang biasanya itu ada operasi login maupun logout. Nah, untuk tabel pengguna sudah selesai ya. Kemudian kita akan membuat tabel berikutnya, yaitu tabel alternatif ataupun kelas alternatif ya. Yang pertama itu ada field kode alternatif, kemudian ada nick dan ada nama. Nah, di dalam operasi alternatif ini nantinya akan terhubung dengan menu-menunya ya. Seperti pengguna ini nanti terhubung dengan login, kemudian alternatif ini akan terhubung dengan menu alternatif. Maka di dalam menu alternatif ini nanti tentu memiliki operasi. Operasi ini bisa ada simpannya ataupun tambah, kemudian ada edit dan ada hapus. Nah, untuk menu alternatif sudah selesai. Kemudian kita akan membuat menu berikutnya ataupun kelas berikutnya ataupun tabel dan database berikutnya, karena nanti ini akan kita hubungkan antara satu dengan yang lainnya. Di kelas berikutnya itu ada
menu bobot ataupun menu kriteria. Nah, di dalam menu bobot ataupun field bobot ini tentu di dalamnya memiliki field antara lain yaitu kode bobot. Di sini saya langsung menggunakan nama kriterianya karena nantinya di sistem mempermudah proses perhitungan. Nah, jadi jika misalnya kriteria ada 5, langsung saja buat 5, misalnya ada 6 langsung saja 6, karena nanti akan terhubung ke dalam programnya. Karena jika ini di perancangan ini beda dengan programnya, maka rancangan dan program itu tidak sinkron. Kriteria yang saya gunakan di dalam contoh kasus ini, yang pertama itu ada status, kemudian usia, penghasilan, tanggungan, dan pernah dapat bantuan atau tidak. Pernah menerima bantuan. Tentu sama seperti alternatif maupun pengguna memiliki sebuah operasi. Nantinya di program yang saya akan buat, operasinya itu ada simpan, ada edit, dan ada hapus. Lalu selanjutnya ada menu perhitungan ataupun tabel perhitungan ataupun kelas perhitungan. Seperti kelas sebelumnya, tentu memiliki field ataupun atribut, yaitu kode alternatif, kemudian ada nick, ada nama, kemudian ada usia, status, penghasilan, tanggungan, pernah menerima bantuan, dan hasil. Di dalam kelas perhitungan ini tentu ada operasi, yaitu ada proses, kemudian simpan, kemudian edit, dan hapus. Nah, setelah kita membuat kelas-kelas dari database yang kita buat, tentu akan kita hubungkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang pertama itu, pengguna melakukan proses di menu alternatif, kemudian di menu alternatif disambungkan ke bobot, setelah itu ke perhitungan. Nah, sebenarnya karena sistem yang akan saya buat nanti tidak terlalu banyak database-nya, maka dengan ini kelas diagram sudah
jadi. Namun biasanya tentu ada perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya. Misalkan ketika kita lagi bimbingan dengan seseorang, tentu akan dipertanyakan, loh, di kelas diagramnya kok tidak ada main process ataupun tidak ada interface. Nah, kenapa tidak dibuat? Nah, jika teman-teman ingin membuatnya, maka saya akan mencoba membantu membuatnya. Namun jika teman-teman menginginkan hanya seperti ini saja, tentu sudah bisa. Namun jika ada permintaan seperti yang saya bilang tadi, maka saya akan mencoba membuatnya di kelas diagram berikutnya ya, biar supaya ada perbedaan. Saya copy saja biar cepat. Kita hapus dulu ini. Nah, kemudian kita akan membuat main process. Operasinya main process ya. Main ini artinya proses, diawali dengan proses, kemudian setelah itu barulah tampil sebuah interface. Nah, di dalam interface ini biasanya itu tampilan apa saja yang akan tampil dalam sistem yang kita buat, seperti login, kemudian ada alternatif, kemudian ada bobot dan perhitungan. Kita sesuaikan dengan kelas-kelas yang di sini ya. Setelah ini kita akan menghubungkannya, yaitu pertama kita main proses ini ke interface, kemudian dari interface ini barulah terhubung dengan masing-masing ini. Seperti ini login, kemudian ini alternatif, kemudian ini bobot, dan kemudian ada perhitungan. Nah, seperti ini ya. Kemudian jika teman-teman ingin menghubungkan antara pengguna dengan alternatif seperti kelas sebelumnya yang kita buat, nah itu juga tidak masalah. Seperti ini ya. Nah, dengan ini sebenarnya kelas diagram yang kita buat sudah selesai. Cukup mudah dan sederhana ya, hanya sekitar 5 menit atau 10 menit sudah bisa membuat kelas diagram. Mungkin sekian video tentang kelas diagram ini. Jika video ini bermanfaat, silakan sahabat semua share ke teman-teman lainnya agar teman-teman yang lain dapat membuat kelas diagram ini dengan mudah. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share, serta tekan notifikasi untuk mendapatkan update dari channel ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Silakan teman-teman tunggu video berikutnya, karena video ini akan berlanjut sampai pembuatan program. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.